Misalnya Pancasila itu menggabungkan agama dan negara, di tempat lain tidak bisa. Di Blok Timur itu agama itu betul-betul ditolak gitu. Bahkan penolakan terhadap agama itu lebih sadis dari apa yang dilakukan oleh ideologi sekularisme Barat gitu. Sekularisme Barat hanya menolak agama dalam level negara. Karena itu kemudian no religion in public sphere, in public offices. Jadi tidak ada agama di ruang, maksudnya itu di dalam pemerintahan, termasuk dulu Turki yang menganut itu. Tetapi komunisme justru bahkan menolak agama dari pribadi orang gitu loh. Sehingga kemudian mereka menuntut keseragaman corak daripada cara orang berpikir dan bertindak harus sama dengan apa yang direkomendasikan oleh negara. Nah, kita ini justru teman-teman sekalian, pertama-tama tentang posisi ideologis. Hampir semua teks sejarah yang ditulis tentang sejarah perekonomian Indonesia, terutama perdebatan awal para founding fathers kita yang terekam di dalam naskah-naskah kebangsaan, itu menegaskan bahwa Indonesia ini bukan negara kapitalis, juga Indonesia bukan negara sosialis apalagi komunis gitu. Nah, ini dalam perspektif ekonomi tentunya. Bung Hatta menggunakan kata-kata yang selalu saya ulang. Bung Hatta mengatakan bahwa kita ini mendayung di antara dua karang gitu. Jadi seolah-olah Bung Hatta itu mengajak kita untuk melihat jalan tengah dari dua ekstrim perekonomian yang ada di dunia ini, yaitu kapitalisme ya, yang pada saat naskah-naskah kebangsaan kita, terutama konstitusi kita dirumuskan, memang sedang berkecamuk secara sangat kuat blok barat dan blok timur ya. Tidak saja di dalam ideologi politik, tetapi juga ideologi ekonomi ya. Saat itu kita tahu tahun-tahun 40-an ya, blok timur yang dipimpin oleh Soviet itu masih sangat kuat sekali ya. Bahkan mereka memang mencatat kemajuan-kemajuan yang lebih dahulu ya. Misalnya kalau kita bicara luar angkasa, itu blok timur ini dianggap lebih kuat pada waktu itu. Perang dunia sedang berlangsung, kemudian kampanye negara-negara yang perang ini tentu membawa dua platform ekonomi ini gitu. Ada yang membawa platform sosialisme di blok timur, dan ada yang membawa platform kapitalisme di blok barat gitu. Tapi kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua yang berakhir di Perang Pasifik itu memenangkan negara-negara blok barat. Itulah yang menjelaskan kenapa ideologi ekonomi dunia juga didominasi oleh kapitalisme gitu. Sekarang ini bisa dikatakan sudah tidak ada negara sosialis ya. Di negara-negara yang terakhir menganut sosialisme seperti Kuba itu juga sudah terbuka sekarang. Ada negara sosialis seperti Korea Utara, tetapi kan mereka diternak oleh China. China sendiri tidak bisa dibilang negara komunis atau negara sosialis, karena China itu mengambil ideologi komunisme di dalam politiknya, di mana mereka hanya mengizinkan satu partai dan melakukan kontrol naratif kepada rakyatnya ya. Tetapi sifat daripada perekonomiannya adalah ekonomi kapitalistik gitu. Kata Deng Xiaoping, saya tidak peduli warna kucing, tetapi yang penting dia bisa makan tikus gitu. Kalimat pendek ini dijadikan sebagai fondasi dari sifat dari kapitalisme China. Dan pertumbuhan China hari ini seolah-olah melegitimasi ideologi komunis. Padahal ideologi komunis sebenarnya sudah runtuh ya di mana-mana. Tinggal dua negara ini aja paling yang komunis, itu China dan Korea Utara. Tapi di tempat lain semuanya itu berguguran, tumbang semuanya itu. Tidak saja imperium seperti Soviet tumbang, tetapi juga kerajaan-kerajaan dan negara-negara. Nah, jadi melihat semua dinamika itulah para pendiri bangsa kita itu
memiliki kearifan, karena di atas sebelum konstitusi kita dirumuskan, kita sudah memasang platform yang bernama Pancasila gitu. Dan Pancasila itu yang terdiri dari 5 sila itu sebenarnya adalah jalan baru, ya, tidak saja bagi Indonesia, cuma juga bagi dunia gitu. Pancasila itu adalah ideologi pertengahan. Pancasila itu adalah ideologi moderat. Itulah yang menyebabkan Bung Hatta mengatakan kita mendayung di antara 2 karang gitu. Tidak saja dalam politik, tapi juga dalam ekonomi. Nah, dalam politik itu adalah kita adalah negara Pancasila, menganggap ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Memang kemudian kita bersentuhan banyak sekali dengan demokrasi, ya, sebagai ideologi yang sepohon dengan kapitalisme, ya, yang berdasar kepada kebebasan, terutama individualisme dan kebebasan individu. Tetapi kemudian Pancasila itu tetap dianggap harus memiliki karakter sendiri gitu, sebagai mainstream masa depan. Kita memang belum memiliki negara yang sanggup mengkampanyekan Pancasila sebagai ideologi baru gitu. Ya, karena Pancasila itu memang menurut saya itu ideologi yang lebih sophisticated daripada ideologi lainnya, karena dia menggabung apa yang gagal disatukan di tempat lain gitu. Misalnya Pancasila itu menggabungkan agama dan negara, di tempat lain tidak bisa. Di Blok Timur itu agama itu betul-betul ditolak gitu. Bahkan penolakan terhadap agama itu lebih sadis dari apa yang dilakukan oleh ideologi sekularisme Barat gitu. Sekularisme Barat hanya menolak agama dalam level negara, karena itu kemudian no religion in public sphere, in public offices. Jadi tidak ada agama di ruang, maksudnya itu di dalam pemerintahan, termasuk dulu Turki yang menganut itu. Tetapi komunisme justru bahkan menolak agama dari pribadi orang gitu loh. Sehingga kemudian mereka menuntut keseragaman corak daripada cara orang berpikir dan bertindak harus sama dengan apa yang direkomendasikan oleh negara. Nah, kita ini justru menggabungkan hal yang di tempat lain gagal digabung. Misalnya Pancasila, ideologi kita, di dalamnya itu menganut dasar fondasi daripada agama. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah fondasi dari agama. Dan pada saat yang bersamaan juga berbicara tentang hak asasi manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab, berbicara tentang nasionalisme, persatuan, berbicara tentang demokrasi, yaitu sila keempat, gitu ya, permusyawaratan, dan keadilan sosial sebagai ide-ide di dalam sosialisme. Nah, jadi menurut saya Pancasila itu adalah ideologi yang lebih rumit dari ideologi yang ada di Barat dan di Timur. Itu sebabnya susah menstabilkan Indonesia ini kalau orang itu tidak sophisticated cara berpikirnya, itu tidak canggih gitu. Nah, inilah ya, jadi generasi Gelora adalah generasi yang datang dengan ide yang lebih sophisticated tentang negara. Dan itulah yang menyebabkan nanti dari partai ini keluar pemimpin-pemimpin yang sebenarnya lebih berjodoh dengan Pancasila dan ide-ide awal kita di dalam meletakkan fondasi negara. Jadi ini secara politik. Nah, secara ekonomi juga demikian. Kalau kita membaca pikiran-pikiran Bung Hatta sebagai peletak dasar perekonomian kita dalam konstitusi, dan khususnya kalau kita membaca pasal 33, itulah ideologi ekonomi Indonesia. Dan jarang negara yang secara tegas meletakkan ideologi ekonominya itu di dalam konstitusi, karena dianggap ekonomi itu scientific, dia dianggap berubah-ubah gitu. Tapi Indonesia meletakkannya itu dalam pasal 33. Nah, yang terkait sangat spesifik dengan UKM itu adalah tentang siapa yang dianggap player di dalam perekonomian satu bangsa gitu, di dalam ide negara Pancasila ini gitu. Nah, inilah yang kemudian kalau kita baca secara tegas, Bung Hatta misalnya adalah disebut Bapak Koperasi gitu. Bung Karno mengembangkan ide-ide tentang Trisakti ya. Di antaranya itu adalah berdikari secara ekonomi. Jelas di situ dinyatakan bahwa fondasi dari ekonomi Indonesia itu gotong royong gitu. Sebenarnya apa sih gotong royong itu di situ gitu? Karena ada banyak kaum rasionalis demokrasi atau kapitalis gitu ya, liberal,
yang menganggap itu tidak realistis gitu. Itulah yang menyebabkan dianggap oleh mereka menjadi dasar gagalnya koperasi misalnya di Indonesia. Karena gotong royong itu dianggap sebagai ideologi informal, ideologi yang penuh dengan informalitas gitu. Ideologi atau idea without responsibility gitu. Jadi dianggap gotong royong itu ya orang yang duduk malas-malesan, kongko-kongko, lalu di situ kemudian tidak ada pertanggungjawaban gitu. Itulah yang menyebabkan kolaps katanya fondasi, termasuk kayak koperasi. Kenapa koperasi di Indonesia ini enggak berkembang? Karena lebih banyak yang berseloroh gitu, misalnya koperasi disebut kuperasi gitu. Karena dianggap tidak ada responsibility anggota, kemudian dianggap seenaknya saja dan sebagainya. Sebenarnya tuduhan-tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak benar dan tuduhan yang harus dibantah gitu. Seolah-olah kalau UKM itu pasti tidak profesional, kalau UKM itu pasti lack of responsibility, tidak efisien dan sebagainya gitu. Justru ini yang mesti kita lawan gitu, karena sudah kadung dalam ideologi dan posisi ideologi bangsa kita itu mengatakan bahwa gotong royong itu adalah fondasinya. Apa gotong royong itu? Gotong royong itu artinya production base kita itu mesti dilakoni oleh banyak orang. Itu intinya kok sebenarnya gitu. Jadi kita ini semua harus produksi gitu. Makanya pernah waktu itu Mbak Ulan datang ke saya menawarkan satu ide tentang sebuah aplikasi. Saya bilang ke beliau, Mbak, coba canangkan satu rumah satu produk. Sebab tidak ada rumah tangga di Indonesia itu yang tidak berproduksi sebenarnya. Cuman produknya itu gagal masuk marketplace. Itu saja sebenarnya masalahnya gitu. Saya bisa memberi contoh misalnya kuliner. Saya makan sebagai pejabat waktu itu keliling Indonesia kan. Nah, agak mati. Saya makan di agak ini sebentar. Ini depan. Agak tuh keluarnya lagi connection. Oke, itu kan. Oke. Ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, jadi saya bilang saya makan di hampir ribuan rumah di Indonesia. Saya nggak pernah sekalipun makan di rumah orang Indonesia itu yang tidak enak. Jika lidah saya yang pernah makan di di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, dan di tempat-tempat lain itu dipercaya sebagai yang memberikan penilaian terhadap cita rasa orang Indonesia. Cita rasa lidah orang Indonesia itu dahsyat gitu loh. Karena orang Indonesia itu kan pencinta rasa pada dasarnya. Itu sebabnya kalau kita bicara seni, menurut saya ya, seni Indonesia itu akan memiliki keunggulan daripada yang lain. Rasa orang Indonesia ini tinggi, cita rasanya tinggi. Ada juga tuduhan cita rasa tinggi itu karena rasionalitasnya berkurang. Nggak apa-apa, tapi apa sebagai produk yang berasal dari rasa itu bisa lebih unggul daripada yang lain. Nah, jadi production base ini yang perlu diperluas. Dalam perekonomian itu kan ada tiga saja, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Di level konsumsi kita punya pasar, ya kan? Di level distribusi ya tentu para pedagang, entrepreneur, para pengusaha mengupayakan transportasi, perpindahan barang dari produk ke market gitu. Ini yang disebut dengan distribution channel gitu. Di hulunya itu ada production gitu. Nah, production di Indonesia itu harus berbasis kepada kegiatan rakyat secara masif gitu. Itulah sebabnya yang harus kita perjuangkan ke depan adalah basis dari kegiatan produksi itu harus meluas gitu. Jangan sampai proses produksi itu dikontrol oleh segelintir orang dan meninggalkan begitu banyak orang lain yang harus menganggur karena basis dari produksi yang tumbuh itu adalah produksi yang sangat pro kepada pengusaha-pengusaha besar. Jadi itu apa yang saya ingin katakan dalam poin pertama, yaitu pendirian ideologis kita gitu. Dan ini ada peluang sekarang karena COVID ini termasuk menyebabkan ada orang menduga bahwa
kapitalisme lama dan kapitalisme baru itu juga akan kolaps gitu. Kapitalisme sebagai ideologi harus menyesuaikan diri dengan metode atau realitas baru ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu soal ekosistem atau kebijakan gitu. Nah, teman-teman di bidang ini harus memikirkan rekomendasi yang terbaik. Bagaimana kita menyiapkan kebijakan yang memungkinkan adanya ekosistem bagi hadirnya UKM itu dalam jumlah yang sangat masif dan besar gitu. Jadi saya kira sederhana itu polanya sebenarnya. Kalau kita mau mencari kita bisa berproduksi apa, lihat aja apa yang paling banyak kita impor padahal paling banyak kita makan di dalam negeri. Ya, kita harus menyiapkan ekosistem bagi produk-produk yang kita impor itu berkurang karena kita mulai bisa memproduksi dengan harga dan kualitas yang lebih baik di dalam negeri. Kan begitu teorinya begitu. Nah, ini policy making activities itu harus disiapkan ya. Teman-teman di bidang ini harus memikirkan bagaimana kalau kita tiba-tiba menjadi the ruling party, menjadi partai penguasa, kebijakan yang kita sampaikan kepada masyarakat agar ekosistem bagi lahirnya dan tumbuhnya usaha kecil itu betul-betul terjadi secara masif sebagaimana keinginan ideologis dari para pendiri bangsa kita itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir tentunya yang saya ingin katakan adalah yaitu tentang advokasi. Sebetulnya pada saat kita berbicara tentang ekosistem gitu ya, itu kita bicara dalam tahap implementasi. Ekonomi itu kalau diimplementasikan oleh negara dia menjadi policy gitu. Tapi kalau diimplementasi oleh rakyat itu memerlukan advokasi. Sebelum kita menjadi negara, kita perlu menyiapkan metode advokasi kepada UKM kita ini supaya menjadi tradisi ya, masyarakat kita untuk berekonomi gitu. Nah, saya menganggap bahwa advokasi yang perlu dilakukan itu pada beberapa level. Yang pertama itu pada level UKM itu sendiri. Teman-teman di bidang ini harus bisa memberikan kepercayaan diri pada UKM bahwa kalau kita mau jadi UKM itu yang paling penting itu bukan uangnya gitu. Meskipun nanti kita akan mengantarkan mereka untuk berhubungan dengan uang, tapi yang lebih penting adalah pertama itu ada 3 hal gitu. Yang pertama itu trust. Orang kalau mau bisnis itu mesti meniatkan dirinya untuk bisa dipercaya. Kalau bisnis dengan niat cheating, dengan niat menipu, atau dengan niat berlaku tidak adil, ya riba dan sebagainya, itu pasti nggak sukses. Tapi kalau kita niatkan bahwa kita ini mau berbisnis dengan niat kita ini bisa dipercaya, ada trust, itulah modal paling besar kita gitu. Trust adalah modal yang paling besar di dalam bisnis gitu. Barang siapa yang ingin mulai dan ingin tumbuh, orang mesti bisa dipercaya. Jadi bukan uang yang utama, tapi trustnya dulu yang perlu kita perkuat. Yang kedua adalah idenya gitu. Ada ide apa kita dalam bisnis ini yang kuat, yang teruji gitu. Kita mau memproduksi apa. Ide itu muncul dari pergumulan kita ya. Tetapi ide itu betul-betul harus berdasar kepada juga riset. Kalau kita bisa meriset ide kita itu, misalnya kita mau buka kuliner tertentu yang spesifik, yang unik ya, selain bahwa kita itu ngerti gitu ya, tetapi ya kalau milih tempat dan sebagainya itu perlu ada risetnya, perlu ada idenya. Ini yang biasanya keluar menjadi proposal gitu. Nah, yang ketiga itu adalah jaringannya gitu. Kalau kita punya jaringan ya, apalagi sekarang ini adalah zaman jaringan, setiap orang punya follower, setiap orang punya teman di sosial media. Dulu kalau kita berteman tuh ya itu namanya teman masa kecil gitu ya, kita paling berteman dengan 5-10 orang. Itu kayak Laskar Pelangi itu ya. Itulah potret dari pertemanan pada masa kita kecil. Tapi di era sosial media itu yang namanya teman dan jaringan itu luas sekali gitu. Saya punya follower 1, sekian juta di Twitter atau 1 juta di Instagram. Itu kalau saya mau pakai bisnis dan saya tahu cara mengintroduksi bisnis saya dengan baik, itu pasti itu jadi peluang bisnis yang baik. Jadi 3 hal ini kita bisa dipercaya, ada trust, ada ide, dan ada network. Inilah modal orang memulai usaha. Begitu kita punya ini, masuk aja ke dunia usaha, pasti kita akan ketemu caranya gitu. Tetapi memang ada yang secara praktikal perlu diadvokasi kepada UKM kita. 3 hal juga. Yang pertama adalah UKM kita itu biasanya perlu dituntun
untuk tahu cara berhubungan dengan modal. Banyak orang yang bisa bikin barang tapi nggak tahu bagaimana cara berhubungan dengan modal gitu. Ini penting nih. Ilmu modal nih sekarang banyak. Ada fintech, ada bank, ada investment, ada private, ada simpan pinjam, macam-macam lah gitu. Ilmu ini perlu diperluas kajiannya gitu, supaya kita makin mendalam ya. Misalnya kalau sekarang ini pemerintah memberikan insentif-insentif, ini jangan insentifnya itu ditangkap oleh pemain-pemain besar terus. Sementara rakyat sebagai production base yang tadi dalam ideologi ekonomi kita memang sangat diperlukan, itu tidak menangkap akses itu. Nah, kita harus bertugas mengadvokasi itu. Yang kedua, production tadi. Jadi rakyat kita yang sebenarnya sudah jago produksi, kita harus tuntun mereka untuk terus punya produk gitu. Jadi advokasinya mesti ke arah bagaimana agar mereka terus berproduksi dan meningkatkan kualitas produksinya itu. Yang ketiga adalah market ya. Jadi sering banyak orang yang pintar berproduksi tapi dia nggak tahu mesti jual ini kemana gitu. Nah, ini yang saya mau katakan tentang hari ini yang tadi saya buka, yaitu hari belanja online itu. Jangan sampai berkembang produk online yang tugasnya itu justru menjual barang asing kepada rakyat kita, tapi kita gagal menggunakan channel itu untuk memproduksi atau untuk menjual barang kita sendiri kepada masyarakat kita, bahkan kalau bisa kita masuk ke global market gitu. Saya ada kecenderungan melihat bahwa online outlet ini justru kebanyakan adalah dipakai untuk menjual barang asing kepada kita, tapi kurang dipakai untuk menjual barang kita kepada orang lain gitu. Ini perlu difikirkan ya. Kita di Partai Gelora harus memikirkan bagaimana agar justru outlet-outlet ini adalah memberikan menjadi peluang bagi usaha-usaha lokal kita, usaha-usaha kecil kita ini untuk hadir di marketplace dan bahkan kemudian menawarkan barangnya kepada orang lain. Barang-barang kita barang-barang bagus, kadang-kadang cuma perlu packaging yang lebih baik. Kita perlu cuma membuat marketplace yang membuat barang kita tuh seperti layak jual di di tempat lain ya. Orang Indonesia kalau bikin produk juga bertanggung jawab, itu bukan produk yang merusak orang dan sebagainya. Nah, inilah yang harus difasilitasi ke depan. Jadi ada banyak sekali pekerjaan kita di bidang ini, Mbak Ulan. Saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan teman-teman terus mendiskusikan dan merumuskannya, sehingga nanti insya Allah kalau partai ini di tahun 2024 ya betul-betul sudah masuk di level memimpin negara, dia betul-betul tahu cara menghandle bagaimana agar perekonomian kita yang semakin hari kadang-kadang semakin dikontrol oleh para pemodal, tapi mereka ini akan runtuh oleh COVID ini. Maka suatu hari kita akan menghadirkan ekonomi ekonomi Pancasila yang berbasis kepada produksi rakyat. Rakyatlah yang punya kegiatan produksi, rakyat kemudian yang membayar pajak, rakyatlah kemudian yang menopang kuatnya negara ya. Tapi kalau perekonomian itu ditopang oleh segelintir orang yang kemudian membayar pajak pun segelintir orang, nanti segelintir orang ini juga yang berkuasa karena mereka cenderung kemudian berkolaborasi dengan politik. Dan ini yang berbahaya, dan ini yang bukan yang dimimpikan oleh para founding fathers kita. Founding fathers kita menghendaki perekonomian berdasarkan kepada usaha bersama dan berazaskan kekeluargaan. Ini maksudnya adalah gotong royong supaya basis dari perekonomian itu luas, basis dari produksi itu adalah meluas. Rakyat kita, UKM kita, koperasi kita, itulah yang harus diperkuat di masa yang akan datang. Dan ini adalah ideologi juga perjuangan dari Partai Gelora kita ini. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Lanjutkan diskusinya, saya mohon maaf karena ada kegiatan lain. Saya nggak tahu selanjutnya apakah akan ada tanya jawab atau gimana. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.